Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehandri Anugrah dengan NIM 2201109, jurusan Teknik Perminyakan kelas C angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum gerak peluru yang sudah saya lakukan. Abstrak. Telah dilakukan praktikum gerak peluru yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Pada praktikum kali ini kami menggunakan PET Projectile Motion Simulation untuk melakukan uji coba perhitungan data. Data yang sudah diperoleh dicatat ke dalam tabel dan dibuat grafik, kemudian membandingkan gradien antara rumus teori dengan rumus regresi linear dan menghitung errornya. Pendahuluan, landasan teori dari gerak peluru. Gerak peluru atau gerak parabola merupakan keadaan khusus dari gerak dalam bidang karena benda mengalami percepatan yang arahnya vertikal, yaitu percepatan gravitasi. Sedangkan pada arah horizontalnya percepatannya 0. Keadaan inilah yang mengakibatkan lintasan benda melengkung. Tujuan dilakukannya praktikum gerak peluru. Yang pertama, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Permasalahan dalam praktikum gerak peluru. Yang pertama, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Dasar teori dalam gerak peluru. Gerak peluru dapat dipahami dengan menganalisa komponen-komponen sumbu horizontal dan sumbu vertikal secara terpisah. Gerak peluru merupakan gerak dua dimensi, di mana melibatkan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Bidang gerak peluru juga dapat dikatakan sebagai bidang koordinat XY, di mana sumbu X merupakan arah horizontal dan sumbu Y merupakan arah vertikal. Percepatan gravitasi hanya dapat dipengaruhi pada arah vertikal. Gravitasi tidak mempengaruhi gerak benda pada arah horizontal. Untuk memudahkan menganalisa gerak peluru dapat menggunakan persamaan kinematik sebagai berikut. Kecepatan awal atau V0 gerak benda diawali dengan V0x dan V0y, di mana V0x ini merupakan kecepatan awal pada sumbu X dan V0y ini merupakan kecepatan awal pada sumbu Y. Vx merupakan komponen kecepatan pada sumbu X dan Vy merupakan komponen kecepatan pada sumbu Y. Pada titik tertinggi lintasan suatu benda, kecepatan pada arah vertikal atau Vy itu sama dengan 0. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, analisanya dilakukan secara terpisah. Dalam arah vertikal atau sumbu Y, rumusnya Vyf sama dengan Vy ditambah A kali T. Vy di sini merupakan V0 sin theta, sehingga jika diturunkan menjadi 0 sama dengan V0 sin theta dikurang G dikali T, lalu diturunkan kembali, rumusnya menjadi T sama dengan V0 sin theta dibagi G. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Setelah didapatkan rumus waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi, maka di sini kita akan mencari rumus ketinggian maksimumnya, dimana di sini kita menggunakan persamaan kinematik lagi, yang rumusnya berupa YF sama dengan Vy dikali T ditambah setengah dikali A kali T kuadrat. Kemudian di sini Vy-nya masih tetap sama ya, Vy-nya itu sama dengan V0 sin theta, lalu diturunkan jadi YF sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang setengah kali G kali T kuadrat, lalu diturunkan kembali, rumusnya jadi H sama dengan V0 sin theta per G dikurang setengah kali G dikali V0 sin theta per G, lalu diturunkan kembali rumusnya sehingga menjadi H sama dengan V0 kuadrat
sin kuadrat theta per 2G. Nah, di sini telah didapatkan rumus ketinggian maksimumnya. Sekarang kita akan menganalisis dalam arah horizontal atau subu X, di mana hambatan udara di sini diabaikan. Rumusnya itu R sama dengan Vx dikali T. Vx di sini merupakan V0 cos theta. Jadi ketika diturunkan rumusnya menjadi V0 cos theta dikali 2 dikali T. Diturunkan lagi menjadi V0 cos theta dikali 2 V sin theta per G. Lalu diturunkan kembali rumusnya jadi 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Jadi kemudian didapatkanlah persamaan R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, ini merupakan rumus jarak. Prosedur kerja dalam praktikum gerak peluru. Yang pertama, buka link pad projectile motion simulation. Yang kedua, klik menu lab. Yang ketiga, gunakan secara bebas agar terbiasa. Yang keempat, atur nilai besaran sesuai instruksi yang diberikan. Yang kelima, untuk kecepatan awal, masing-masing diatur kecepatannya dari 5 hingga 30 meter per second, di mana ini setiap penambahan 5. Lalu tembakan dan arahkan alat ukur ke proyektil setelah proyektil ditembakkan. Yang keenam, catat data yang diperoleh pada tabel. Yang ketujuh, dengan menggunakan Microsoft Excel, buat grafik dengan berdasarkan nilai pada tabel yang diperoleh tadi. Di sini saya akan mensimulasikan cara penggunaan pad motion projectile simulation. Di sini kita buka linknya, lalu kita tunggu. Nah, kemudian buka menu lab. Nah, berikut tampilan dari pad simulasinya ya. Kita gunakan secara bebas agar terbiasa. Di sini saya akan atur meriamnya sudut elevasi menjadi 45 derajat. Lalu saya akan mengatur masanya menjadi 15 kg. Kemudian saya mengatur diameternya menjadi 0,20 meter. Gravitasinya tetap 9,81 meter per second dan kecepatan awalnya 20 meter per second. Ini tombol untuk menembakkan proyektilnya. Kita zoom out. Ini adalah menu alat perincinya ya, untuk melihat waktu dan jarak yang ditempuh pada posisi akhir dari proyektil. Dan berikut penggunaan pad simulasi ini. Hasil dan pembahasan. Data yang diambil pada praktikum gerak peluru ini terdapat 3 data. Yang pertama, percobaan penambahan kecepatan awal terhadap waktu dan jarak. Data percobaan kedua yaitu percobaan penambahan massa terhadap waktu dan jarak. Data percobaan yang ketiga yaitu percobaan penambahan diameter terhadap waktu dan jarak. Grafik yang mengalami perubahan hanya pada grafik percobaan pada penambahan kecepatan awal terhadap waktu dan jarak, yang dimana semakin besar kecepatan awalnya maka akan semakin besar pula waktu dan jaraknya. Bisa terlihat di sini pada grafiknya semakin besar kecepatan awalnya semakin naik grafiknya. Kemudian sedangkan pada percobaan massa dan diameter terhadap waktu dan jarak ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, atau bisa dibilang hasilnya tetap saja. Bisa terlihat pada grafik di sini rata, tidak ada penaikan atau perubahan sesuatu pada grafik tersebut. Dari ketiga data di atas, yang berpengaruh terhadap waktu dan jarak hanya perubahan pada kecepatan awal. Pada data percobaan penambahan pada massa dan diameter, waktu dan jarak tidak berpengaruh sama sekali, atau bisa dibilang waktu dan jarak pada data ini tidak berubah seperti pada percobaan penambahan kecepatan awal. Dalam perhitungan mencari gradien antara rumus teori dengan rumus regresi linear, terdapat selisih di antara keduanya. Karena terdapat selisih di antara keduanya, maka perlu dilakukan uji kelayakan dengan menggunakan rumus error. Ketika menggunakan rumus error, hasil yang didapatkan tidak boleh lebih dari sama dengan 1%. Jika lebih dari sama dengan 1%,
Jika hasilnya lebih dari 1%, maka data tersebut tidak layak untuk digunakan. Dari hasil perhitungan yang saya dapatkan menggunakan rumus error ini, pada gradien jarak dan gradien waktu secara berurutan didapatkan hasil 0,006% dan 0,0009%. Kesimpulan dari percobaan gerak peluru yang telah dipraktikumkan ini, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, waktu dan jarak sangat dipengaruhi oleh kecepatan awal. Seberapa besar kecepatan awal yang diberikan, maka akan semakin lama peluru berada di udara dan akan semakin jauh pula jarak yang dapat ditempuh oleh peluru. Yang kedua, massa dan diameter tidak mempengaruhi sama sekali terhadap waktu dan jarak. Seberapa besar massa dan diameter yang diberikan, maka waktu dan jarak akan tetap sama mengikuti sudut elevasi dan kecepatan awal. Yang ketiga, data regresi linear dan data teori yang berselisih dapat dihitung menggunakan rumus error relatif untuk uji kelayakannya, di mana hasilnya tidak boleh lebih dari sama dengan 1%. Jika melebihi dari itu, maka data sudah tidak layak lagi untuk digunakan, maka harus melakukan pengambilan data dari awal. Setelah saya melakukan praktikum gerak peluru secara langsung, saran yang dapat saya berikan dalam lingkup praktikum ini yaitu: yang pertama, memahami isi materi yang akan dipraktikumkan sebelum dilaksanakan praktikum. Yang kedua, lebih teliti dalam melakukan pendataan dan perhitungan agar hasil yang didapatkan bisa sesuai. Sekian dari presentasi praktikum saya. Terima kasih.